Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu kewajiban salat subuh maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan kita akan membahas bab yang ke-24 ya, yaitu tentang siksa orang yang memerintahkan kebaikan atau melarang kemungkaran, tetapi ya, ucapan dan perbuatannya itu ya, berbeda antara yang diucapkan dengan yang dilakukan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun." Atamuruna an-nasa, apakah atau mengapa kalian itu menyuruh kepada orang lain, wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian itu melupakan kewajibanmu sendiri, wa antum tatlunal kitab, padahal kalian itu telah membaca Alkitab. Afala ta'qilun, apakah kalian itu tidak berakal atau tidak berfikir? Nah, ini kritikan dari Al-Quran. Jadi Al-Quran memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita melarang keburukan dan memerintahkan kebaikan. Tapi ada ya, sebagian orang dia menyuruh kebaikan kepada orang lain, tetapi dia melakukan keburukan. Orang lain disuruh melakukan kebaikan, dia melakukan keburukan. Dia melakukan yang sebaliknya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau ayat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah panggilan iman, panggilan keimanan.
Nah, biasanya setelahnya itu berupa perintah atau larangan. Yang perintahnya itu biasanya berat. Ya. Lima taquluna ma la taf'alun. Lima, mengapa taquluna kalian itu mengatakan ma la taf'alun, ma sesuatu, la taf'aluna yang tidak kalian kerjakan. Mengatakan apa yang tidak dikerjakan. Kabura maqtan indallahi, kabura maqtan, ya, amat besar, ya, kebencian Allah. Antaqulu ma la taf'alun, jika kalian itu, ya, mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Ya, seperti Imam Hasan Al-Basri, ya, beliau ditanya tentang, ya, pembantu, tapi beliau tidak punya pembantu. Ya, apa yang beliau lakukan? Ya, dia harus melakukan dulu, dia harus punya pembantu dulu, ya, baru dia menjawab. Ya, bagaimana dia akan memberikan jawaban sesuatu yang dia tidak, ya, punya atau yang beliau tidak lakukan. Ini yang dicontohkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Jadi dia sebelum menjawab pertanyaan itu, dia harus punya pembantu dulu sehingga dia tahu, ya, bagaimana, ya, memperlakukan, ya, pembantu itu. Jadi jawabannya tidak berdasarkan perkiraan, dia alami sendiri bagaimana. Ini contohkan oleh salafun saleh, orang-orang saleh zaman dahulu. Wa qala ta'ala ikhbaran an Syu'aib, dan Allah juga memberitahukan tentang Nabi Syu'aib. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Syu'aib berkata, dan aku tidak berkehendak mengerjakan apa yang aku larang pada kalian. Jadi kalau dia melarang melakukan sesuatu, ya jangan sampai yang melarang ini mengerjakan sendiri. Ya, orang lain nggak boleh, dia boleh. Nah, ini, ya, tidak boleh. Jadi kalau dia melarang orang lain, ya dia juga jangan sampai melakukan. Itu yang terjadi. Orang lain nggak boleh, kalau kamu jangan. Ya, kalau saya nggak apa-apa. Repot itu. Ya. Jadi larangan itu juga berlaku untuk semua orang. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya tentang keteladanan. Ya. Pentingnya tentang keteladanan. Contoh itu perlu. Ya, kita misalnya menyuruh anak kita ke masjid, "Nak, ayo ke masjid." Tapi bapaknya pergi ke masjid atau enggak, Pak? Ya. Kita nyuruh anak kita, "Baca, Nak, belajar." Ya. Bacanya bapaknya kira-kira ngapain, Pak? Ya. Anak sekarang itu pinter. Ya, kalau bapaknya atau ibunya tidak melakukan, ya dia tidak melakukan. Jadi harus dicontohkan. "Ayo, Nak, ke masjid." Ya. Anaknya dia diajak, sekalian bapaknya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga tidak bisa menyuruh orang lain baik sementara kita tidak baik.
Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis pertama dalam bab ini diriwayatkan oleh Usamah bin Harisah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar. Didatangkanlah nanti seorang laki-laki pada yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fayulqa finnar, lalu orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Fatandaliku aqtabu batnihi fayaduru biha kama yadurul khimaru firraha fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Ya. Lalu dikeluarkanlah isi perutnya, dimasukkan ke dalam neraka, lalu dikeluarkanlah isi perutnya. Lalu orang itu terus berputar pada isi perutnya, ya, seperti seekor keledai yang mengelilingi gilingan. Fayaqulun, kemudian orang-orang bertanya, ya fulanu, wahai fulan, malak, apa yang terjadi padamu? Alam taku ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkari, bukankah kamu dulu sewaktu di dunia, ya, ta'muru bil ma'rufi, kamu merintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkari, dan kamu melarang kemungkaran. Fayaqulu, lalu orang itu menjawab, bala, benar. Kuntu amuru bil ma'rufi, dulu aku menyuruh kepada kebaikan, wala atihi, tetapi aku tidak melakukannya. Ya, menyuruh kepada kebaikan tapi tidak melakukannya. Wa anha 'anil munkari wa atihi, dan aku melarang kemungkaran, ya, wa atihi, dan aku melakukannya. Jadi dia melakukan yang sebaliknya. Dia menyuruh kebaikan, dia tidak mengerjakan. Dia melarang kemungkaran, dia mengerjakan. Jadi antara yang diucapkan dengan yang dilakukan ini berbeda. Ya, terutama yang paling buruk adalah dia justru, ya, melakukan yang terlarang, melakukan kemungkaran. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebenarnya, ya, berkaitan dengan, ya, perintah dengan larangan. Perintah dan larangan itu kan bagian penting dalam agama kita, ya, dalam Islam. Jadi Islam itu selalu berkisar antara perintah dan larangan. Ya. Perintah itu biasanya adalah kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, itu adalah kebaikan-kebaikan. Larangan itu biasanya adalah keburukan-keburukan. Jadi agama itu berkisar antara perintah dan larangan. Ya. Jadi, nah, itulah yang oleh para ulama, ya, dibahas dalam kitab usul fikih itu, dari perintah dan larangan itu nanti, ya, menjadi 5 hukum syariat, gitu ya. Jadi dari perintah dan larangan itu, dari amar dan nahi, ya, perintah dan larangan itu nanti akan menjadi 5 hukum syariat. Ya. Apa itu 5 hukum syariat? Kalau perintah itu ada 2, ya. Ada perintah yang tingkatannya paling tinggi itu adalah wajib, kita sebut dengan wajib. Ya, tingkatan di bawahnya adalah sunnah.
Jadi perintah itu ada dua, ada wajib, ada sunnah. Nah, larangan itu ada dua. Tingkatan yang tertinggi adalah disebut dengan haram, yang di bawahnya disebut makruh. Ya. Jadi wajib itu lawannya adalah haram, sunnah itu lawannya adalah makruh. Ya. Nah, kalau tidak berkaitan dengan perintah dan larangan, kalau tidak ada perintah dan larangannya disebut mubah. Ya, nah itu yang mubah lebih banyak. Ya, yang mubah lebih banyak, yang sunnah itu juga lebih banyak, yang mubah lebih banyak, yang wajib itu tidak banyak, yang haram juga tidak banyak, yang makruh juga tidak banyak. Ya, karena wajib itu berat. Ya, karena Allah tidak membebani hambanya. Ya, ma ja'alallahu, Allah itu tidak menjadikan kesulitan bagi kita. Jadi Allah itu tidak ingin menyulitkan manusia. Maka yang lebih diperbanyak adalah antara sunnah dan mubah. Ya, sholat ya wajib ya cuma 5 kali. Ya, puasa juga nggak banyak yang wajib. Haji cuma sekali wajibnya. Ya, zakat juga nggak banyak. Jadi yang wajib itu nggak banyak. Tapi yang sunnahnya lebih banyak. Ya. Nah, berkaitan dengan perintah, perintah itu sifatnya berat. Betul, berat. Ya, maka nanti kalau kita melaksanakan perintah itu, kalau kita melakukan kebaikan itu, ya semampu kita. Ya, semampu kita dalam melakukan kebaikan. Ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Rasulullah juga bersabda, "Iza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku menyuruh kepada kalian ya dengan sesuatu, maka laksanakanlah ya semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fantahu. Jika aku melarang sesuatu ya dari kalian kepada kalian, maka fada'uhu, tinggalkan. Ya. Kalau melaksanakan semampunya, tapi kalau meninggalkan ya tidak ada menurut kemampuan. Ya, karena melaksanakan itu butuh persiapan. Ya, dan melaksanakan itu, mengerjakan itu berat. Maka banyak keringanan-keringanan. Nah, kalau meninggalkan ya larangan itu tidak ada keringanan-keringanan, karena meninggalkan itu artinya tidak mengerjakan, tidak melakukan. Ya. Maka lebih ringan. Jangan sampai nanti dibalik. Ya, jadi yang dilarang oleh Allah itu sebenarnya ringan. Ya, karena kita diperintahkan, jadi larangan itu kan kita diperintahkan untuk tidak melakukan. Ya. Jadi itu lebih ringan, tidak butuh persiapan. Ya, tapi sebagian orang justru yang dilarang dikerjakan, yang diperintahkan ditinggalkan tadi. Jadi yang dilakukan yang sebaliknya. Dilarang berjudi, dia sukanya berjudi. Dilarang mabuk, dia sukanya mabuk. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilarang oleh Allah itu lebih ringan sebenarnya. Ya, cuman tadi ya semuanya itu adalah tergantung dari apanya, Pak? Dari hatinya. Ya, hati manusia ini yang perlu diperbaiki. Ya, terutama adalah keimanannya. Jadi orang itu bisa melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, ya, itu karena keimanannya. Maka tadi di alam ayat juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Jadi itu panggilan keimanan. Ya, kalau dia benar-benar orang beriman, maka dia akan melakukan apa yang dia perintahkan,
dan dia tidak melakukan apa yang ia larang. Jadi jangan sampai orang lain disuruh kebaikan sementara dia tidak mau. Orang lain disuruh meninggalkan keburukan, dia malah mengerjakan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara pelajaran hadis yang bisa kita ambil adalah hadis ini menjelaskan tentang hukuman orang-orang yang bertentangan dengan ucapannya karena dia mengingkari ilmu yang seharusnya menjadikannya sebagai orang yang takut kepada Allah dan menjauhi larangan. Ini bagian kalau kita punya ilmu itu harus diamalkan. Dia sudah tahu, ya. Kalau orang, maka ini termasuk beratnya, ya, beratnya amanah. Amanah apa itu? Nanti kita akan bahas. Amanah ilmu. Ya, amanah ilmu. Kita itu diberikan oleh Allah. Di antaranya adalah ilmu. Ya. Ilmu itu harus kita, dia tadi prinsipnya, kalau melakukan semampunya. Kalau memang belum mampu yang berat, ya lakukan yang ringan dulu. Yang kita tahu. Dan kita meninggalkan yang dilarang. Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengerjakan kan tadi, fattaqullaha mastata'tum, semampunya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini prinsipnya adalah melaksanakan. Jadi bukan banyaknya, bukan, ya, semampunya. Tapi kalau itu yang terlarang jangan dikerjakan. Ya jangan sampai nanti ada alasan tadi, saya belum bisa meninggalkan keburukan tidak bisa. Ya, ini perlu diperbaiki tadi, hatinya, keimanannya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk salah satu informasi gaib yang diberitahukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu tentang sifat neraka dan orang-orang yang disiksa. Itu kan sesuatu yang sifatnya gaib, tapi diberitahukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu tahu, bukan mengarang. Ya, Nabi tahu tentang yang gaib itu bukan mengarang, tapi karena diberitahu oleh Allah. Ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, Nabi itu tidak mengatakan sesuatu berdasarkan keinginan beliau, tidak. Tetapi beliau mengatakan itu berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh Allah. Ya, bisa wahyu itu langsung, bisa wahyu itu melalui malaikat Jibril. Kalau wahyunya itu langsung dari Allah, itu biasanya berupa hadis Al-Qudsi, ya, atau melalui malaikat Jibril, itu yang disebut dengan Al-Quran. Ya, atau Nabi itu hanya menjelaskan, ya, yang sudah disampaikan dalam Al-Quran. Itu diantara tugas Nabi adalah menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan kemungkaran akan menghalangi seseorang dari neraka. Jadi yang menghalangi manusia masuk ke neraka itu adalah tadi mengerjakan yang ma'ruf, yang baik, dan meninggalkan kemungkaran. Sebaliknya, ya, sebaliknya, kalau orang itu yang dilakukan adalah nahi ma'ruf, amar mungkar, kan gitu. Kebalikannya, nahi ma'ruf, ada orang melakukan kebaikan malah dilarang, ya. Ada orang, ya, melakukan kemungkaran malah didukung. Ya, orang melakukan kemungkaran malah didukung. Nah, ini kebalikannya, ya. Jangan sampai itu terjadi. Karena itu jalan menuju neraka. Nah, pada hari kiamat nanti manusia saling kenal satu sama lain. Ya, pada hari kiamat nanti orang itu satu sama lain itu saling mengenal, tahu.
ini dulu fulan ya. Jadi reunian di sana nanti, ketemu semua orang. Ya. Nah, ini dulu ini ya, dia tahu. Ya, bahkan inilah wallahualam seperti apa nanti, karena itu termasuk hal yang gaib, ya, sesuatu yang gaib ya. Tapi yang jelas dalam hadis itu menjelaskan bahwa orang nanti saling kenal. Nah tadi, bukankah dulu kamu itu memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran? Berarti kan kenal. Kalau tidak kenal, nggak tahu nih. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bab berikutnya, ini hadisnya cuma satu. Kemudian bab berikutnya yaitu bab yang ke-25, yaitu tentang perintah menunaikan amanah. Ini kita sering mendengar kata amanah. Amanah itu apa, Pak? Kira-kira apa amanah itu? Kita sering mengucapkan dan mendengar kata amanah. Ya. Amanah. Nah, amanah itu berasal dari kata amina. Amina ya'manu. Amanah. Ini kata amanah ini adalah kebalikan dari khianat. Ya, kebalikan dari kata khianat. Khianat itu apa? Ya. Nah, secara terminologi artinya adalah amina itu aman. Amina itu aman. Yaitu tenangnya hati dan hilangnya ketakutan atau kekhawatiran. Aman itu apa? Hatinya tenang. Ya. Jadi aman itu menenangkan, ya, menjauhkan dari kekhawatiran atau takut. Gak takut, gak khawatir, itu namanya aman. Nah, ada juga yang mengatakan amanah itu artinya titipan. Jadi titipan itu adalah amanah. Ya, termasuk kita sering mengatakan anak adalah titipan. Berarti anak itu amanah. Harta adalah titipan. Jadi harta itu amanah. Ya, jabatan itu juga titipan. Ini jangan lupa nanti. Orang kadang kalau menjabat itu lupa diri itu, seakan-akan nah itu terjadi. Itu titipan itu. Ya, siapa yang menitipkan? Rakyat. Itu titipan. Ya, jangan sampai nanti yang nitip malah yang dimusuhi. Yang nitip malah diteror. Ini repot. Nah, ini pentingnya menyampaikan amanah, menunaikan amanah. Amanah adalah sebutan untuk sesuatu yang dititipkan atau dipercayakan kepada seseorang. Ya, jadi pertama tadi aman, titipan, ya, percayaan. Nah, secara istilah amanah adalah setiap hak yang harus ditunaikan dan dijaga. Jadi amanah itu setiap hak yang harus ditunaikan dan dijaga. Ada juga yang mengatakan amanah itu kewajiban. Jadi amanah itu kewajiban. Yang namanya kewajiban ya tadi harus ditunaikan dan harus dijaga. Jadi kalau ada orang mendapatkan amanah tadi, amanah berupa anak, titipan dari Allah, ya harus dijaga, dirawat, ya. Jadi karena itu kewajiban. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Kafawi mengatakan amanah adalah semua yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia sebagai hambanya. Ya. Apa yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia. Ya. Nah, baik itu berupa sholat, puasa, zakat, bayar utang, birrul walidain. Jadi yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, ya, itu adalah amanah. Ya, amanah. Ya, dititipkan oleh Allah kepada kita. Ya, maka tadi ada yang mengatakan amanah itu adalah kewajiban.
Nah, secara umum kata amanah itu mengandung 3 makna. Jadi di dalam kata amanah itu mengandung 3 makna. Yang pertama adalah aman. Ya, aman itu tadi tenang, ya, hatinya tidak khawatir, tidak takut, aman. Yang kedua adalah terpercaya, aman, terpercaya. Ya, karena di dalam amanah itu ada kepercayaan tadi. Kita menitipkan kepercayaan kita, dan itu kita dengan tenang, dengan senang menitipkan kepercayaan kita kepada ya seseorang. Itu amanah. Ya, maka tadi amanah itu bisa juga artinya adalah aman, bisa artinya adalah kepercayaan. Jadi aman, terpercaya. Yang ketiga ada namanya tanggung jawab. Jadi amanah itu harus dipertanggungjawabkan. Ya. Amanah itu harus dipertanggungjawabkan. Ini yang ada dalam makna amanah. Jadi aman, terpercaya, bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya bisa begini, kita menitipkan motor atau kendaraan di tempat penitipan motor. Yang namanya amanah itu kan tadi harus aman, terpercaya, tanggung jawab. Tiba-tiba motor kita hilang. Ya, motor kita hilang. Kira-kira itu disebut amanah apa tidak? Masih bisa dipercaya apa tidak? Tidak. Nah, biar bisa dipercaya bagaimana caranya? Ya harus tanggung jawab kan gitu. Ya kan? Ini saling berkait. Ya. Karena tidak aman, berarti tidak aman dong. Ya, padahal dititipkan itu dipercayakan, yakin kalau di situ aman. Jadi kalau kita titip motor itu kan kita yakin kalau di situ aman, maka kita titipkan, dia percayakan ke dia, ternyata hilang. Nah, kalau dia tanggung jawab, ya tetap namanya itu bagian dari amanah. Maka ada nih, ya tanggung jawabnya itu. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut dengan amanah. Amanah adalah salah satu sifat Nabi yang artinya terpercaya. Nabi disebut apa itu Pak? Sifat Nabi siddiq, amanah, tabligh, fatona. Nah, itu amanah. Jadi amanah itu adalah kepercayaan. Jadi orang menitipkan kepercayaan kepada kita. Ya, maka harus kita tadi tanggung jawabnya harus aman, harus menjaganya. Dari rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara faedah dari amanah, faedah atau manfaat dari amanah itu, amanah adalah termasuk kesempurnaan iman dan kebaikan Islam. Jadi sangat berkait antara keimanan dengan amanah ini. Maka orang yang beriman itu amanah. Jadi orang yang beriman itu aslinya terpercaya. Ya, maka ada kaidah al-aslu fil mu'mini maudhi'us siqah. Aslinya orang beriman itu adalah terpercaya. Ini aslinya, asalnya, kaidah asalnya. Jadi amanah itu adalah ya bagian dari kesempurnaan iman. Jadi kalau kita memilih pemimpin, memilih apa itu, yang kita pilih adalah orang yang amanah. Kita tahu amanah dari mana? Kalau orang itu amanah dari mana? Ya kalau orang-orang ahlul masjid itu insya Allah orang-orang yang amanah. Ya, kalau ketemunya di mana? Ketemunya di masjid. Berarti insya Allah orang-orang ahlul masjid itu orang amanah. Ya, kalau ketemunya di jalan ya kita nggak tahu. Ya, nggak tahu gitu. Tapi kalau ahlul masjid insya Allah amanah. Buktinya apa? Dia bisa menjaga amanah dari Allah. Apa itu? Perintah ibadah. Perintah ibadah itu bagian dari amanah. Nanti kita akan bahas. Ya, itu bagian dari amanah yang harus dijaga. Dia bisa menjaga kok. Amanah yang paling berat itu termasuk diantaranya sholat. Ya, amanah yang paling berat itu sholat. Kalau orang tidak bisa menjaga sholat, ya jangan sampai dia dipercaya.
Dia orang yang tidak amanah. Kalau dia tidak bisa menjaga sholat aja tidak bisa dijaga, apalagi yang lainnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amanah adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Amanah itu ujian. Ya, jadi kewajiban-kewajiban kita itu yang diberikan oleh Allah tadi, ya salat, ya zakat, ya puasa, ya haji, ya birrul walidain, dan kewajiban lain itu adalah ujian. Liyabluwakum. Jadi itu ujian. Yang diuji oleh Allah apanya? Keimanannya. Ya, yang diuji oleh Allah adalah keimanannya. Maka iman dengan aman itu satu satu rumpun kata gitu. Kalau iman itu dari kata amanah. Amanah artinya beriman. Ya, kalau aman itu amina, hurufnya sama. Hamzah, mim, nun. Ya. Dan aslinya ya, orang yang beriman itu akan membawa kepada keamanan. Iman itu membawa keamanan. Jangan sampai nanti dicurigai. Ya, orang beriman dicurigai, nah ini jangan-jangan ini teroris nih. Nggak ada ceritanya itu. Nggak ada orang ceritanya orang beriman kok, yang lainnya tidak aman itu. Nggak mungkin. Ya, karena tadi ya itu orang yang tidak tahu, ya tidak bisa membedakan manusia. Gitu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amanah itu untuk menjaga agama, menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga raga, menjaga ilmu, menjaga kekuasaan, menjaga wasiat, menjaga saksi, menjaga hukum, dan lain sebagainya. Karena amanah itu berkait dengan itu semua. Nah, kehormatan misalnya contohnya. Jadi kita itu harus menjaga kehormatan orang lain. Ya, jadi kalau kita melihat sisi buruk orang lain itu jangan malah kita jangan disebarkan. Maka nanti ya, justru kalau orang sekarang itu yang nggak baik itu malah jadi berita kan gitu. Yang nggak baik malah jadi berita, ya, malah dikompor-kompori gitu. Asalnya kecil, jadinya malah apinya tambah membesar. Jadi masalah kecil. Ya, jangan sampai seperti itu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ada ya dalam ketentuan-ketentuan dalam Islam. Ya. Nanti kalau memperingatkan orang misalnya gini, kita harus bisa membedakannya. Itu orang baik atau orang buruk itu. Bagaimana kita menilai orang baik dan orang buruk, Pak? Bagaimana kita menilai orang itu baik atau buruk? Orang yang baik itu adalah orang yang banyak kebaikannya. Orang yang buruk itu adalah orang yang banyak keburukannya. Ya, karena orang itu punya sisi baik, sisi buruk. Yang kita lihat tadi, lebih banyak mana ini kebaikannya dengan keburukannya. Kalau banyak keburukannya berarti dia orang buruk. Ada kebaikannya, ada. Tapi keburukannya mengalahkan kebaikan. Kalau dia banyak kebaikannya, berarti dia orang baik. Ada sisi buruknya tapi sedikit. Nah, itu yang termasuk nanti perlu dijaga itu. Jangan sampai orang yang banyak kebaikannya yang dibahas malah apanya, Pak? Jadi yang dilakukan kan begitu. Orang baik malah yang dibahas keburukannya. Ya kan? Atau bahkan orang yang baik dicari-cari keburukannya. Orang yang buruk malah orang itu bahaya, orang itu banyak keburukannya. Yang diceritakan orang ini baik, orang bukan begitu. Jadi itu yang perlu kita tahu gitu ya. Makanya tadi untuk menjaga kehormatan termasuk dalam rumah tangga. Ya, namanya suami istri itu tahu mereka kebaikan dan keburukan masing-masing kan. Maka termasuk nanti bagaimana dia bisa menjaga. Itu amanah itu. Jadi dalam keluarga itu
kalau ada keburukan sedikit saja, itu jangan sampai nanti disampaikan. Harus dijaga itu. Yang baik yang disampaikan. Nah ini. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi amanah itu menjaga agama, kehormatan, harta, jiwa, raga, ilmu dan sebagainya. Ya, termasuk keutuhan rumah tangga itu. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang amanah itu dicintai oleh Allah dan manusia. Ya. Orang yang amanah, Allah cinta kepadanya. Ya. Orang lain juga cinta kepadanya karena dia orang yang bisa dipercaya. Amanah adalah karakter orang yang beriman, tadi sudah kita sampaikan. Jadi amanah itu karakter khusus bagi orang-orang yang beriman. Nah, masyarakat yang di dalamnya diisi orang-orang yang amanah, masyarakat itu akan dipenuhi dengan kebaikan dan berkah masyarakat kita. Ya, kalau di situ ada orang-orang yang amanah, karena pasti orang lain tadi aman. Ya, dan dia pasti orang beriman, iman, aman, amanah. Apa saja itu bentuk-bentuk amanah? Jadi amanah itu ada beberapa bentuk. Ya, ada yang berkaitan dengan hak Allah, ada yang berkaitan dengan hak manusia. Nah, amanah yang berkaitan dengan hak Allah adalah berupa kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Banyak sekali, ya, termasuk yang kita sebutkan di sholat, zakat, puasa, haji, birrul walidain, ya, amar ma'ruf nahi mungkar tadi, termasuk itu adalah amanah. Kemudian amanah juga berkaitan dengan harta. Amanah juga berkaitan dengan kehormatan manusia tadi. Termasuk diantara kehormatan manusia tidak membicarakan keburukan orang lain. Tadi loh yang kita bicarakan itu. Nah, ini terkadang begini. Nah, kalau membicarakan keburukan orang lain itu tidak boleh misalnya. Sementara orang itu banyak keburukannya, membahayakan orang lain. Nah, nanti ada pengecualian. Jadi kalau ada kita bicarakan keburukan lain itu bukan karena untuk menjelekkan dia, tadi ya, bukan untuk menjelekkan dia, tetapi mengingatkan orang lain jangan sampai terkena keburukannya. Ya, bukan karena ingin menjelekkan orang lain, bukan. Jadi loh, orang ini bahaya ini. Ini dia bisa ditipu ini teman saya. Kita mengingatkan. Jadi bukan menggunjing ya. Jadi kalau kita tahu ini orang yang tidak baik, tadi loh, taunya dari orang baik, dia sering menipu, misalnya, sering menipu. Ini kalau nggak saya ingatkan teman saya ini bahaya, bisa ditipu ini. Orangnya suka banyak nipu ini. Itu bukan membicarakan keburukan orang lain, tapi supaya orang lain terhindar dari keburukannya, itu boleh. Ya, itu boleh. Ya, karena kita tahu. Nah ini itu boleh ya. Jadi bukan membicarakan keburukannya, tapi menyelamatkan orang lain dari keburukan. Ada Allah Subhanahu wa taala. Amanah dalam menjaga jiwa dan raga. Jiwa dan raga kita itu adalah amanah dari Allah. Jadi kita punya kewajiban menjaga nyawa kita, menjaga anggota badan kita, dan itu semua nanti akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti merusaknya. Ya, kalau kita ingatkan, ya Pak, jangan merokok misalnya. Ya, rokok saya, kenapa kami repot? Ya, itu bahaya. Malah yang diingatkan tidak mau. Padahal menjaga anggota badan kita dari kerusakan itu adalah amanah. Amanah itu jangan sampai kita merusak ya anggota badan kita, dirubah, ditato, diapakan lagi itu. Ya, apalagi banyak sekarang yang operasi plastik, operasi yang lebih parah lagi sampai operasi apa itu Pak? Dari laki-laki jadi perempuan.
boleh. Haram. Itu amanah dari Allah. Allah mempercayakan tubuh ini kepada kita. Jangan sampai protes. Ya, ada yang mengatakan sebenarnya jiwanya itu perempuan, tapi terpenjara dalam apa? Fisik laki-laki. Apa hak kita? Roh itu milik Allah. Ya, jasad ini juga milik Allah. Ya terserah Allah. Allah mau jadikan kita seperti apa kan? Termasuk yang tidak baik. Itu akan dipertanggungjawabkan nanti. Ya ada nama. Tadi dipertanggungjawabkan. Nah kalau misalnya operasi plastik itu untuk memperbaiki, boleh nggak Pak kira-kira? Operasi tapi untuk memperbaiki, ya, ya misalnya itu kalau untuk memperbaiki boleh karena termasuk menjaga, ya. Kalau untuk memperbaiki bukan untuk merusak, ada alasan, ya, untuk memperbaiki. Misalnya apa? Tangan kita patah, nanti operasi, dapat kita biarkan begitu saja. Karena ini amanah kan harus dijaga. Kita operasi, nanti perbaiki. Karena untuk perbaiki boleh, ya, bukan dibiarkan rusak. Jadi amanah tadi, motornya jatuh. Ya kalau rusaknya kita perbaiki. Yang tidak boleh itu tanpa ada alasan tertentu tiba-tiba diubah. Ada orang titip motornya dimodif, apa urusannya? Ya, Allah titip jiwa raga itu kepada kita, dirubah. Itu tidak boleh. Ya. Ada yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau membenahi yang kurang baik, ditata yang baik itu boleh. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Amanah. Penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita, itu ada tanggung jawabannya. Ya, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada tanya kita, ya, badan kita ini rusak apa? Ya, rusak apa? Rusaknya karena melakukan banyak maksiat, banyak minum, banyak begadang, banyak. Ataukah rusaknya untuk melakukan kebaikan? Ya, untuk dakwah, untuk safari dakwah, untuk, ya, akhirnya kelelahan sampai meninggal. Itu misalnya, ya. Kalau untuk kebaikan, ya biasanya malah nggak begitu, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu melakukan kebaikan, biasanya dijaga oleh Allah. Ya. Ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk amanah dalam ilmu pengetahuan. Ilmu itu amanah. Jadi kalau kita menyampaikan ilmu, itu kita menyampaikan amanah. Harus disampaikan apa adanya. Jangan kalau yang sesuai yang disampaikan, kalau yang tidak sesuai, maksudnya tidak sesuai dirinya. Ya. Ini jangan sampai kan itu. Apalagi jangan sampai nanti seorang ulama, seorang ulama, dia mengatakan itu sesuai pesanan, jangan sampai. Itu amanah. Ya, kalau ulama jadi panutan, jangan sampai nanti dia mengatakan sesuatu yang dia itu diikuti. Karena ulama itu diikuti karena akhirnya dia ucapannya itu, ya, diarahkan ke sesuatu yang sebenarnya jangan sampai karena ada kepentingan. Tidak, itu tidak aman. Jadi ulama yang betul itu yang mengatakan yang perlu sampaikan untuk amanah. Seperti Nabi tadi, Nabi itu kan dalam dakwah kan tidak ada yang disembunyikan, itu sampaikan. Tidak boleh punya ilmu kok disembunyikan, itu kan tidak boleh. Namanya kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu itu tidak boleh, yang itu sampaikan. Itu karena itu amanah. Kalau kita diberitahu oleh Allah, kita punya ilmu terus disampaikan. Itu amanah ilmu.
Begitu juga seorang ilmuwan, ulama itu tidak boleh bohong dalam tulisannya. Tapi itu amanah ilmiah. Ilmu itu harus terpercaya. Karena ilmu itu amanah. Maka istilahnya ada orang ya, ilmu itu tidak boleh bohong. Boleh salah tapi nggak boleh bohong. Maksudnya boleh salah itu bagaimana? Ya bisa saja dalam penelitian itu kan selalu berkembang, ya. Nah, ketika dalam tingkatan ilmu itu yang diketahui orang itu sampai di situ, baru sampai di situ, jadi sampai kan itu. Maka ilmu itu ada apa namanya itu pembaruan. Ilmu itu ada penyempurnaan. Tapi dia nggak boleh musnah. Yang disampaikan itu karena baru sampai situ, bukan gitu. Ilmunya baru sampai situ, ya. Bukan karena ditutup-tutupi, bukan. Karena sampai situ baru sampai situ. Nanti bisa dikembangkan, tingkatkan seperti itu. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bahaya itu adalah istilah begini. Yang ada orang mengatakan politik itu tidak boleh politik itu tidak boleh keliru, tapi boleh bohong. Ada yang mengatakan begitu? Pernah dengar begitu? Berarti bohong. jangan sampai itu jadi kaedahnya tadi. Ya, sama. Itu amanah juga, kekuasaan itu amanah. Ini juga tidak boleh. Tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong dan tidak boleh ya, kesalahan dia namanya manusia tidak terlepas dari kesalahan. Ya, jadi kesalahan itu harus diperbaiki. Ya, cara tadi tidak boleh bohong. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amanah dalam memegang jabatan, amanah dalam menjadi saksi. Jadi orang kalau menjadi saksi itu bohong nanti disebut dengan saksi apa? Saksi palsu. Itu amanah. Saksi itu amanah. Jangan sampai ya kepercayaan. Jangan sampai nanti malah menjerumuskan orang gara-gara dia saksi palsu. Ini bahaya. Amanah dalam menulis tadi, jangan sampai orang menulis yang tulis yang salah. Bahaya juga. Terus ada amanahnya. Ya, karena nanti bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ada pertanggungjawaban apa yang kita tulis. Kalau baik itu dapat pahala, kalau nggak baik itu ya kita mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan kita bahas selanjutnya. Amanah dalam menyampaikan risalah, amanah dalam memberikan nasihat. Jadi harus amanah. Ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dengan bahasan tentang wajibnya kita menyampaikan amanah. Silakan kalau sampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di awal tadi Bapak sudah membahas tentang orang yang pertama selalu terbuka. Setiap orang mengajak berbuat baik dan menjalankan Allah. Nah, menjadi pertanyaan saya, berarti orang semacam ini ucapannya dengan perbuatan sejalan atau misalnya dengan hatinya itu tidak searah. Nah, pengertian semacam ini itu apakah identik yang dikatakan orang munafik? Yang ancamannya itu seperti dalam surah An-Nisa ayat 45, innal munafiqina. Apakah pengertian semacam ini yang ketukar tadi itu identik atau sama dengan pengertian orang munafik? Demikian Pak. Terima kasih. Ya, betul. Jadi itu nanti ada di dalam pembahasan kita selanjutnya tentang amanah ini. Ada 3 disebutkan dalam bahasan itu nanti. 3 tanda-tanda orang munafik. Apa itu? Wa idza tumina khana. Kalau dia dipercaya, dia khianat. Jadi betul. Jadi amanahnya kaitannya dengan tadi. Kalau dia terpercaya berarti orang beriman. Tapi kalau dia tidak terpercaya namanya orang munafik. Nanti ada tanda-tanda disebutkan. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang utama itu yang utama, ya kan? Yang utama. Jadi kalau dia berbicara bohong, kalau dia dipercayanya khianat, ya kan? Kalau dia berjanji dia mengingkari, itu berarti orang munafik. Ya, itu jadi betul tadi. Jadi amanah itu dari lawan kata dari kata khianat tadi. Orang khianat itu sifat atau karakter orang munafik. Ya, meskipun nanti sifat munafik itu banyak. Ada yang sampai ada yang menghitung itu bukan salah, tapi salah itu ada sekitar 30-an karakter sifat orang munafik. Tapi yang paling
utama itu tiga itu, ya, tiga itu tadi. Ya. Ada yang dalam hadis lain itu 4, tapi paling kenapa yang tiga itu? Karena gini, perbuatan kita itu ada yang berkaitan dengan ucapan, ada yang berkaitan dengan perbuatan, ada yang berkaitan dengan hati, nanti kan itu. Jadi termasuk wa idza tumina khana, itu kan kepercayaan. Kepercayaan itu ada di mana, Pak? Itu masalah hati sebenarnya. Ya, masalah hati. Jadi orang berkhianat itu masalah perasaan. Ya. Ketika dia berbicara itu kan ucapan, bohong, dan itu urusannya lisan. Jadi ada ucapan, ada perbuatan, ada hati. Itu kaitannya. Jadi tiga itu ciri khusus, gitu ya, ciri khusus. Karena manusia perbuatan hati, ada perbuatan lisan, ada perbuatan fisik itu yang dilakukan itu. Nah, itu yang dijadikan tanda. Jadi betul. Jadi orang yang khianat itu adalah lebih identik dengan orang munafik. Karena orang munafik itu tidak bisa dipercaya. Ya, itu baik. Dan ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.